Bapak Ibu sudah bisa kita mulai? Bisa, Pak. Oke. Baik, di sini saya pantun ya. Kedengaran suara saya kan Bapak Ibu? Jelas sekali. Pagi hari makan kelapa. Rasanya bawah. Kita di sini telah berjumpa untuk acara yang istimewa, yaitu acara webinar Diseminasi Budaya Positif oleh Ibu Siti Jubaidah, dalam guru penggerak Angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Pangkatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi wabarakatuh. malam untuk Bapak Ibu sekalian peserta webinar Diseminasi Budaya Positif. Baiklah Bapak Ibu sekalian, pada malam yang berbahagia ini acara kita yaitu webinar Diseminasi Budaya Positif dari salah satu calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Pangkatan yang akan berbagi praktik baik nanti yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Jubaidah. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita mulai acara kita pada malam hari yang berbahagia ini, pertama sekali di sini saya akan membuat sebuah tata tertib. Yang pertama adalah pembukaan yang sudah saya sampaikan, kemudian doa, dan selanjutnya kata sambutan dari wakil kepala sekolah, dan nanti adalah acara inti yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Jubaidah. Baiklah, masuklah kita kepada acara yang kedua, yaitu doa yang akan disampaikan oleh Bapak Eko Susanto. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali daripada pertemuan kita bersama tim. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Eko Susanto yang telah memimpin doa. Masuklah kita kepada acara yang kedua, yaitu kata sambutan yang dalam hal ini disampaikan oleh mewakili dari wakil kepala sekolah SMA Negeri 1 Pangkatan kepada Bapak Herbert di Manalu. Kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih saya sampaikan kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan kata sambutan. Jadi pertama-tama kita ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana pada malam hari ini kita semua yang berada di dalam Fikon Amin berada dalam kondisi sehat dan penuh semangat. Jadi sesuai dengan undangan yang disampaikan kepada saya, bahwasanya pada hari ini Ibu Siti Jubaidah akan menyampaikan webinar Diseminasi Budaya Positif sebagai praktik baik ataupun aksi nyata yang akan Ibu Siti Jubaidah sampaikan melalui Fikon ini. Besar harapan ya kepada kita semua bisa mendengar dan menyaksikan bagaimana kira-kira pemaparan budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Jubaidah. Semoga dengan adanya diseminasi ini bisa menunjukkan hal yang terbaik buat kita, khususnya di dalam memberikan budaya positif kepada siswa-siswi kita, dan bukan hanya kepada siswa, juga kepada rekan-rekan kerja. Akhir kata, saya mewakili kepala sekolah mengucapkan semangat dan selamat buat Ibu Siti Jubaidah dalam menyampaikan webinar Diseminasi Budaya Positif. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Herbert yang mewakili dari kepala sekolah yang telah membuka webinar Diseminasi Budaya Positif. Baiklah, masuklah kita kepada acara inti, yaitu webinar Diseminasi Budaya Positif oleh Ibu Siti Jubaidah, merupakan
calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Pangkatan. Kepada Ibu Siti Zubaidah kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Pak Manan selaku moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Sebelumnya saya akan menyampaikan pantun terlebih dahulu. Makan nasi pakai sambal belacan. Tidak lupa pakai santan daun katu. Kepada Bapak Ibu guru sekalian, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya Bapak Ibu guru hebat. Halo Bu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, sehingga kita dapat hadir di acara seminar atau webinar Diseminasi Budaya Positif pada malam hari ini. Dan yang seiman dengan saya, selawat dan salam marilah kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pangkatan yang telah bersedia hadir di tengah-tengah kami. Selamat datang Pak. Dan yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat sekalian. Terima kasih kepada Bapak Ibu seluruhnya yang telah meluangkan waktunya untuk dapat hadir di webinar diseminasi yang akan saya sampaikan selaku CGP Angkatan 9. Bapak Ibu guru semuanya, di sini saya hadir di tengah-tengah Bapak Ibu, bukan ingin mengajari Bapak Ibu ya. Saya di sini hanya ingin berbagi kepada Bapak Ibu. Jadi kita di sini santai saja, kita di sini sharing ya Bapak Ibu. Jadi bukan saya mau mengajari Bapak Ibu semuanya. Saya yakin Bapak Ibu semuanya di sini lebih hebat daripada saya. Nah, jadi Bapak Ibu di sini saya akan menyampaikan diseminasi budaya positif, di mana diseminasi ini adalah bagian dari tugas saya di pendidikan guru penggerak. Walaupun demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, saya bagikan kepada Bapak Ibu guru sekalian bisa bermanfaat bagi kita semua. Baik Bapak Ibu, perkenalkan saya Siti Zubaidah, CGP Angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Pangkatan, peserta PGP Angkatan 9 Kabupaten Labuan Batu. Adapun tujuan pembelajaran pada malam hari ini yaitu CGP dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Baik Bapak Ibu, di sini kita akan melihat video ya. Jadi Bapak Ibu kita akan menonton sebentar. Anak-anak,
Minggu kemarin kita telah belajar tentang binatang mamalia. Coba, apa arti binatang mamalia itu? Coba apa? Jadi nggak ada yang tahu ya? Jadi kalian tidak ada yang belajar. Mamalia ialah binatang yang menyusui. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang benda hidup dan benda tak hidup. Seperti yang kalian ketahui, di dunia ini banyak sekali benda-benda. Ada benda hidup dan ada benda tak hidup. Benda yang tidak hidup, contohnya matahari. Coba-coba jangan ribut. Bulan, bintang, batu, coba kalian perhatikan. Contoh benda hidup adalah ikan, sapi, ayam, dan lain-lain. Coba kalian perhatikan ya, Bapak sedang menerangkan. Coba Johan, apa arti binatang mamalia? Mamalia adalah mama biak. Kamu tidur aja sih. Coba, Abi, apa arti binatang mamalia? Bapak mama biak. Udah gaji kecil, banyak potongan. Kalian bandel-bandel lagi. Baik, Bapak Ibu, setelah kita menonton video tadi, menurut Bapak Ibu, mengapa apa yang terjadi kepada guru tersebut? Apakah Bapak Ibu bisa memberikan pendapat? Ya, silakan Bu Nova. Baik, menurut pengamatan saya, dengar suara saya Bu? Dengar Bu. Menurut pengamatan saya, sepertinya Bapak apa tadi Bu? Bapak guru ini siapa namanya? Siapa ya? Pak Ahmad. Pak Budi kayaknya. Pak Ahmad ya, Ahmad Budi ya. Nah Pak Ahmad Budi ini sepertinya tidak belum melakukan kontrol kelas ya. Artinya ketika dia mengajar ada anak yang ribut, dia lanjut terus, hanya menegur kemudian melanjutkan lagi. Harusnya ambil waktu beberapa detik untuk mendiamkan kelas atau semacam itulah. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Nova atas jawabannya. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin berpendapat? Ya, silakan Pak Eko. Jadi seperti yang disampaikan Bu Nova tadi, saya tambahkan, sepertinya Pak guru ini dalam melaksanakan pembelajaran di kelas, metode yang dilaksanakannya dalam pembelajaran tersebut kurang menarik bagi anak-anak didik, sehingga tidak terjadi tidak menarik bagi sang murid, jadi murid pun jadi tidak semangat dalam belajar. Ya, begitu ya Pak Eko. Ya, ada lagi. Silakan Bu Melisa.
Oke, terima kasih Bu Cici. Menurut saya, dari video yang sudah diamati tadi, bahwasanya guru tersebut menyajikan pembelajaran yang sangat membosankan. Jadi dia tidak ada di situ berpihak pada murid, Bu. Jadi hanya fokus pada dirinya sendiri. Bahwasanya guru itulah yang berperan aktif di situ. Jadi murid hanya sebagai pendengar saja, sehingga nampak pembelajaran itu sangat membosankan bagi siswanya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas pendapatnya. Jadi bisa Pak Hasabdi tolong ya Pak Abdi. Ya, jadi bisa kita simpulkan ya Bapak Ibu dari video tadi bahwa jawaban Bapak Ibu tadi semuanya sudah bagus ya, sudah benar. Ya, jadi yang dilakukan Bapak Ahmad tadi ya kita katakan Bapak Ahmad. Ya, jadi yang dilakukannya adalah Bapak tersebut sebagai guru belum melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi pembelajarannya belum berpusat pada murid sehingga anak-anak dia tidak memahami anak-anak itu yang dengan beragam karakter ya. Ada yang suka bermain, ada yang suka mengganggu temannya, ada yang tidak fokus belajar. Jadi dia hanya berpusat pada guru gitu, tapi bukan berpusat pada siswa, sehingga pembelajaran tidak terjadi dengan kondusif. Baik, beranjak dari video tadi, kita lanjutkan dari video tadi ada perubahan paradigma belajar, di mana pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang diferensiasi, sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi dari video tadi bisa kita berubah paradigma belajar kita. Nah, selanjutnya Bapak Ibu kita akan melakukan ice breaking, di mana ice breakingnya Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Cobalah buka. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda, B, adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda, B, boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Nah, jadi di sini Bapak Ibu, saya minta kepada Bapak Ibu yang bersedia untuk melakukan peran tersebut. Ada yang bersedia Bapak Ibu? Bapak Hasabdi tolong di unmute saja suaranya. Bu Melisa dengan Bu Nova, saya persilakan. Hai, Bu Melisa, mana tanganmu? Oh iya, Bu Nova yang merayu ya, kemudian Bu Melisa yang menggenggam tangan. Ya, baik, silakan. Aku tengok dulu kalau tangan Bu Melisa, belum nampak. Ini Bu Nop. Mana? Oke. Bu Me. Iya, Bu Nova.
bolehkah lihat sedikit aja, bukan sedikit aja apa yang di tangan ibu itu? Apa itu, Bu? Ibu mau? Bolehkah aku pengen lihat aja, pengen tahu? Ini sesuatu yang berharga loh, Bu. Untuk apa Ibu? Ya. Nggak ada, kepo aja gitu loh. Ibu udah tadi sih menggenggam, berarti kan sesuatu yang sangat penting ya Bu ya. Iya Bu, betul sekali. Pinjam 100. 100 Bu, cukup Bu. Tapi Bu 100 ini pun sangat berharga kali bagi saya karena ini tinggal ini ya lagi Bu untuk bulan ini tanggal 30. Untuk tanggal 1 ya. Iya. Jadi Ibu kira-kira tidak mau beri Bu ya? Gak bisa lah Bu, nanti kayak mana saya makan Bu kalau saya kasih itu Bu. Kalau saya kasih 2 kali lipat Bu aku waktu lokal. Jadi selama ini ke tanggal 30 apa makan saya Bu nanti? Sementara cuma ini ada di kebantangan saya. Sama yang lain lah ya Bu ya. Kayaknya tidak bisa belum Bu. Ya saya tempat pinjaman yang lain lah. Oke Bu. Oke Bu Titi sudah. Oke, jadi Ibu Melisa tidak mau ya membuka genggaman tangannya ya Bu Nova? Iya Bu. Iya. Jadi dari dari aksi Ibu Nova dan Bu Melisa tadi, nah di sini ada pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik yang pertama, apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau Bu Mei tadi ya membuka kepalan tangan Anda? Oh tidak tadi ya Bu ya? Oke, jadi kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Mengapa Ibu Melisa tidak mau membuka kepalan tangannya? Kenapa Ibu? Karena di dalam tangan saya ini memang sesuatu yang berharga sekali Bu. Kalau ini nggak ada nanti gimana saya mau melanjutkan hidup saya seperti itu Bu. Jadi belum bisa saya kasih. Jadi itu ya. Nah, kemudian dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Siapa Bapak Ibu? Bu Melisa. Iya, Bu Nurlaili Fatmi. Iya sama Bu Melisa yang memegang kendali. Ya, jadi yang memegang kendali atau kontrol itu adalah Bu Melisa yang menggenggam tangannya tadi ya. Oke, jadi kita simpulkan bahwa yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita, apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita, itu tergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Nah, dari S-breaking tadi, jadi di situ ada perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Nah, ada 4 ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, menurut Bapak Ibu, bagaimana dengan ilusi tersebut? Apakah benar ini ilusinya? Gimana Bapak Ibu ilusinya? Kita lihat ilusi yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Benarkah ilusi tersebut Bapak Ibu? Benar. Ya, Bu Melisa. Silakan Bu Melisa. Saya rasa itu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa.
memang itu hanya sebuah ilusi pada kenyataannya. Semua itu, walaupun mereka memaksa, semua itu adalah tergantung pada siapa yang akan ditanyakan, atau misalkan murid, ya kan Bu? Iya. Jadi itu hanya ilusi menurut saya, benar. Oh, benar ya. Oke. Jadi menurut Ibu Melisa dan Pak Eko, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, sebenarnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa itu sebenarnya kurang tepat ya Bapak Ibu. Sebenarnya dari experience tadi bisa kita simpulkan bahwa orang dewasa itu tidak bisa, kita sebagai guru tidak bisa memaksakan keinginan kita kepada siswa. Nah, jadi dari ilusi tadi, ice breaking tadi bisa kita simpulkan bahwa ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa itu tidak tepat gitu ya. Nah, jadi tetap kontrol yang ada, kontrol itu tetap pada anak. Begitu ya Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bapak Eko dan Bu Melisa yang telah memberikan pendapatnya. Baik, selanjutnya apakah disiplin? Apakah disiplin itu? Nah, Bapak Ibu ada yang bisa menjawab apakah disiplin itu? Ya, silakan Pak Eko. Mic-nya belum dibuka Pak Eko, mic-nya. Baik Bu, menurut saya disiplin itu bukan hanya itu, tapi disiplin itu adalah bagaimana kita bisa menempatkan segala sesuatu itu pada tempatnya. Jadi bagaimana kita bisa dimanapun, kapanpun itu pada posisi kita sebagaimana kita mestinya. Ini itu makna disiplin bagi saya. Ya, terima kasih pada Pak Eko yang telah menjawab. Ya, benar sekali ya jawaban Pak Eko. Ada lagi yang menjawab Bapak Ibu? Ada Bapak Ibu yang ingin memberikan pendapatnya? Baik, tidak ada ya. Jadi tepat sekali tadi dari pendapat Pak Eko ya. Jadi makna disiplin dalam budaya kita sering diartikan sebagai tata tertib dan kepatuhan pada peraturan. Namun disiplin juga dapat dianggap sebagai suatu yang dilakukan pada orang lain untuk memperoleh kepatuhan yang seringkali dihubungkan dengan ketidaknyamanan. Nah, berikutnya kita akan masuk ke nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan adalah tujuan positif dan universal yang diinginkan oleh semua orang dan dapat diterapkan pada berbagai latar belakang, termasuk bahasa, suku, agama, dan sebagainya. Dan yang berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi terbagi menjadi dua. Yang pertama, motivasi ekstrinsik yang berasal dari luar. Kemudian yang kedua, motivasi intrinsik yang berasal dari dalam. Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, contohnya murid mengerjakan PR karena takut dihukum apabila tidak mengerjakan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Contohnya, murid mengerjakan PR karena ingin mendapatkan pujian. Nah, yang pertama dan kedua ini adalah motivasi eksternal.
Dan yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Contohnya, murid mengerjakan PR karena dia sadar harus bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya. Nah, ini yang ketiga ini adalah motivasi internal. Berikutnya adalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, Bapak Ibu, saya ingin bertanya, jujur saja ya Bapak Ibu, sebagai guru kita di sekolah, Bapak Ibu, dari 3 hal ini mana yang sering Bapak Ibu lakukan? Hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Ayo Bapak Ibu dijawab dengan jujur. Ayo bagaimana Bu Nova? Ulang pertanyaan gue nggak nampak. Presentasi Ibu. Oh yes. Ibu Nova di sekolah, mana yang sering Ibu lakukan kepada siswa? Apakah Ibu Nova sering memberikan hukuman, atau konsekuensi, atau restitusi? Baik, saya bila ada anak yang bermasalah itu sekarang saya sering melakukan restitusi Bu. Ya, restitusi ya Bu. Iya. Ya. Ada lagi yang ingin memberikan jawabannya? Bu Melisa? Saya Bu konsekuensi Bu. Konsekuensi. Jadi Ibu sering melakukan konsekuensi ya? Iya. Iya betul Bu. Gimana dengan Pak Abdul Wahab, Bu Dina, Pak Eko, Bu Raisinta? Ya Bu. Ya Pak Eko, gimana kalau Pak Eko? Ya tadi suara Ibu jelas itu di aja pada semuanya. Gimana Pak Eko? Ya, sepertinya jaringan Pak Eko kurang bagus ya. Iya, jadi Bapak Ibu, kita sebagai guru, kalau saya pribadi ya Bapak Ibu, sebelum saya memahami ya, mengikuti pendidikan guru penggerak ini, ya, saya itu sering melakukan hukuman dan konsekuensi. Nah, tetapi setelah saya mengikuti program guru penggerak, saya baru memahami ternyata kita sebagai guru itu harus melakukan sikap yang restitusi. Nah, kenapa? Nah, ternyata hukuman ini bersifat menyakitkan, tidak nyaman, biasanya spontan. Murid takut memaksa. Murid takut, kemudian murid membenci peraturan. Murid menjadi rendah diri, konsep diri buruk. Nah, itu kalau hukuman. Nah, kemudian hukuman ini spontan ya Bapak Ibu. Nah, misalnya anak terlambat begitu ya. Nah, kita kalau anak terlambat atau tidak mengerjakan PR, nah spontan aja kita melakukan hukuman gitu ya. Kamu tidak mengerjakan PR, ayo nak, silakan kamu berdiri di depan begitu ya. Dulu saya begitu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua konsekuensi. Nah, konsekuensi ini bersifat mengontrol murid dengan penguatan positif. Mendorong kepatuhan, murid akan menghormati peraturan, konsep diri baik. Nah, kemudian yang ketiga adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin
menjadi atau tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Gosen tahun 2004. Nah, jadi ternyata ya Bapak Ibu, sikap yang baik itu adalah restitusi. Ya, Pak Eko? Dilanjutkan, saya lebih memperdalam itu susahnya untuk ya. Gimana Pak Eko? Kurang jelas suaranya? Memang itu bedakan hukuman dan konsekuensi itu cara jadinya yang Maaf ya Pak Eko, suaranya kurang jelas. Untuk memperdalam itu perbedaan antara konsekuensi dan hukuman gitu Bu, dalam kehidupan kita sehari-hari di sekolah itu gimana gitu contoh-contoh nyatanya? Oh ya, contoh nyatanya ya, kalau hukuman itu misalnya siswa itu melakukan kesalahan. Nah, sebagai manusia itu pasti melakukan kesalahan ya Pak ya. Tentunya begitu juga dengan siswa kita. Nah, contohnya guru misalnya siswa melakukan kesalahan, misalnya terlambat. Nah, apa yang dilakukan guru ketika anak itu terlambat? Nah, jika guru itu melakukan hukuman, maka guru itu akan memberikan hukuman misalnya yang terlambat keliling lapangan sekolah. Nah, itu hukuman ya, begitu ya Pak Eko. Kemudian kalau konsekuensi itu sebenarnya sudah ada kesepakatan sebelumnya. Nah, jadi sudah dibuat kesepakatan antara murid dan guru. Nah, jadi ketika siswa melakukan kesalahan, guru langsung memberikan sanksi kepada murid. Nah, misalnya murid tidak mengerjakan PR, jadi sudah ada sebelumnya sudah ada perjanjian gitu, sudah ada peraturan yang dibuat begitu ya Pak Eko. Jadi peraturannya misalnya guru misalnya dan siswa itu sudah membuat peraturan kalau tidak mengerjakan PR, berarti ketika misalnya jam istirahat misalnya tidak boleh istirahat, harus mengerjakan PR begitu. Itu contohnya. Nah, kalau restitusi itu di mana ketika anak melakukan kesalahan, maka guru itu akan membimbing siswanya untuk merubah perilakunya ke arah yang lebih baik. Jadi membimbing ya, menuntun. Itu tadi guru hanya bisa menuntun, bukan berarti mengontrol gitu ya. Kalau kontrol tetap pada anak itu sendiri. Nah, begitu Pak Eko. Gimana Pak Eko? Sudah jelas? Luar biasa Bu. Iya. Oke, baik, kita lanjutkan ya Pak Eko. Nah, kemudian kita pertegas lagi ciri-ciri restitusi. Nah, ciri-ciri restitusi itu yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian untuk memperbaiki hubungan. Selanjutnya tawaran, bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Dan restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Baik, di sini kita akan lanjutkan pada kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Ibu Ani, guru kelas 5 SD, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani.
Apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan itu? Nah, baik Bapak Ibu, silahkan dijawab pertanyaan pemantik tadi. Ada yang ingin menjawab, memberikan pendapatnya? Ya, silakan Bu Nova. Baik Bu, kemungkinan mungkin ada apa tadi Bu soalnya Bu? Ibu Ani, guru kelas 5 SD, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani. Apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan itu? Oke, menurut saya mungkin ada beberapa kemungkinan ya Bu, tergantung dari jawaban si Agus Bu. Misalnya ya, dia menjawab makanan kawan saya Bu lebih enak, seperti itu Bu. Makanya dia mengambil paksa bekal kawannya. Kemudian mungkin bisa saja dia karena tidak bawa bekal dari rumah, sehingga dia mengambil paksa bekal kawannya. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Nova. Iya, Pak Eko, silakan. Jadi kepada Ibu Ani, ini seharusnya hal yang perlu dilakukan adalah bagaimana kita bisa mendekati si anak, kita bisa berbicara dari hati ke hati, kita bisa telusuri bagaimana kehidupannya dia di rumah, bagaimana tentang keluarganya, ayahnya, ibunya, sampai dengan perekonomiannya. Mungkin ada hal-hal yang ada pada diri si anak ini yang belum terpenuhi, misalkan entah ekonominya, ataupun kasih sayang, ataupun yang lainnya, yang mungkin ini perlu kita berbicara dari hati ke hati, bagaimana kita bisa menemukan hal-hal apa yang kurang pada si anak ini, agar supaya langkah yang diambil oleh Ibu Ani ini tepat dan bisa sampai ke hati si anak dan bisa membuat si anak ini berubah. Mungkin begitu dari saya. Ya, terima kasih Pak Eko atas jawabannya. Ya, jawaban Pak Eko dan Bu Nova ini sangat luar biasa ya. Ya, baik. Kita lihat. Nah, jadi persepsi jawaban atas pertanyaan tadi ya Bapak Ibu. Nah, jadi kita lihat apa kebutuhan yang sedang dipenuhi oleh anak tersebut. Nah, bila jawabannya lapar dan orang tuanya tidak membawa bekal, maka kebutuhannya adalah bertahan hidup. Kemudian bila jawabannya senang temannya jadi memperhatikannya, maka kebutuhannya adalah kasih sayang atau kebutuhan untuk diterima. Nah, bila jawabannya merasa hebat karena temannya jadi takut, maka kebutuhannya adalah kekuasaan atau pengakuan atas kemampuan. Dan bila jawabannya bosan dengan bekal yang dibawanya, maka kebutuhannya adalah kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Nah, jadi itu tadi berdasarkan kebutuhan dasar manusia, ya. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, kemudian cinta kasih atau diterima, kemudian kebutuhan kesenangan, kemudian kebutuhan kebebasan dan penguasaan. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi.
Nah, yang berikutnya adalah 5 posisi kontrol guru. Nah, ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, memberi rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Kemudian yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima adalah manajer. Nah, jadi Bapak Ibu, kita sebagai guru, ayo Bapak Ibu jujur jawabnya ya. Nah, mana yang sering kita lakukan di antara kelima posisi kontrol tersebut? Iya, Pak Eko, silakan. Suaranya Pak Eko. Maaf Ibu, jadi selama saya menjadi guru dari dulu sampai sekarang, sebelum mengikuti program guru penggerak, saya sering memerankan diri saya adalah sebagai penghukum. Dan saya sering itu pada saat sampai ke sekolah, biasanya itu tidak sekolah yang masih berantakan, sampah berserakan di mana-mana. Itu dari sekolah seperti ini. Saya mari jadi ya, jadi Pak Eko sering melakukan sebagai penghukum ya. Ya, terima kasih Pak Eko jawabannya. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Bu Nova, Bu Melisa, atau Bu Nurlaili? Ya, Bu Nova, silakan. Baik, saya selama ini ya lebih sering sebagai teman. Jadi sudah tidak heran lagi kalau banyak anak-anak yang dekat sama saya ya. Lagi saya sering mentraktir anak beli satu gitu kan. Tapi akhirnya saya tahu kekurangannya bahwa anak-anak itu jadinya dia hanya sayang sama saya gitu. Jadi contohnya ada guru yang lain dia cuek aja, akhirnya kalau saya yang memerintahkan baru dia mau, kalau guru yang lain dia cuek aja. Jadi ternyata kalau kita sebagai teman itu juga kadang anak-anak itu jadi kayak kalau kita marah kayak enggak dianggap marah gitu ya, dianggapnya berkawan gitu, seolah-olah kalaupun saya marah itu ecek sih, seperti itu dia. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih Bu Nova atas jawabannya. Nah, jadi kita lihat ya Bapak Ibu, posisi kontrol guru yang pertama itu penghukum ya. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Pada posisi ini senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Nah, guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan selalu berkata, kamu selalu saja salah, selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, itu kalau kemudian ciri-ciri penghukum, nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk menghardik. Anak tidak memiliki kesempatan untuk memberi alasan. Adapun dampak atau hasil, murid akan marah, kecewa, dan bisa menimbulkan dendam atau membenci guru tersebut. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Nah, yang kedua, posisi kontrol yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Nah, tadi tidak ada ya Bapak Ibu yang menjawab pembuat merasa bersalah ataupun pembuat merasa bersalah ya. Nah, kalau pembuat merasa bersalah, ini kata-kata yang diucapkannya adalah contohnya, Ibu kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, kemudian ciri-ciri pembuat merasa bersalah, ciri-cirinya nada suara memelas atau halus atau sedih, bahasa tubuh merapat pada anak, kemudian lesu.
Nah, yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Ini tadi yang dijawab oleh Ibu Nova ya. Nah, pada posisi ini guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, "Ayo, bantulah demi Bapak ya. Ayo, ingat tidak bantuan Bapak selama ini." Kemudian, "Iya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan." Nah, itu ciri-ciri yang perkataan yang dilakukan oleh guru sebagai posisi kontrol sebagai teman. Nah, ciri-cirinya nada suara ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid, mata kemudian senyum jenaka. Ini sepertinya ciri-cirinya memang mirip ya seperti Bu Nova ya. Kemudian adapun hasil atau dampak, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Atau dampak positif dan dampak negatifnya adalah murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Hal lain mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Nah, jadi jawaban Bu Nova tadi benar sekali ya. Jadi ciri-ciri anak yang dampak dari anak yang dari seorang guru yang sebagai posisi kontrol sebagai teman terhadap siswa atau murid, maka muridnya itu hanya akan mendengarkan guru tersebut saja, guru lain tidak dihiraukan. Jadi benar sekali tadi jawaban Bu Nova ya. Kemudian yang kelima, posisi kontrol pemantau. Nah, pertanyaan yang akan diajukan seorang pemantau yaitu peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Kemudian ciri-ciri pemantau. Ciri-ciri pemantau, nada suara datar, bahasa tubuh yang formal, kemudian hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Yang berikutnya adalah posisi kontrol manajer. Nah, posisi kontrol manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman dan pemantau, dan dengan demikian bisa jadi sewaktu-waktu tertentu kembali kepada posisi teman dan pemantau. Nah, ciri-ciri kontrol manajer, contohnya ciri-cirinya nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Nah, hasilnya murid mandiri, percaya diri, dan dapat memecahkan masalah. Nah, jadi dari kelima kontrol tadi, yang posisi kontrol yang paling tepat adalah kita sebagai guru harus memiliki posisi kontrol yang terakhir ya sebagai manajer. Nah, yang berikutnya adalah keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu di sekolah sudah membuat keyakinan kelas di sekolah, di kelasnya masing-masing. Apakah sudah Bapak Ibu? Belum ya Pak Eko. Gimana Bapak Ibu yang lain sudah membuat keyakinan kelas? Iya Bu Nova? Nah, itu dia Bu. Saya kan guru mata pelajaran ya. Saya tidak wali kelas. Apakah saya berhak untuk membuat keyakinan kelas atau saya mengikuti keyakinan kelas masing-masing yang sudah disepakati dengan wali kelasnya? Nah,
Baik, itu pertanyaannya nanti itu disimpan ya Bu di sesi tanya jawab kita nanti. Nah, saya ingin bertanya, apakah Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas atau belum gitu ya? Gimana dengan Bu Nurlaili? Kalau saya karena tidak wali kelas, jadi ada beberapa kelas yang saya masuk itu membuat keyakinan kelas dengan siswanya gitu Bu. Gitu Tapi ya? belum merangkai semuanya lah ya. Nah, jadi apa bedanya antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Menurut Bapak Ibu apa perbedaannya? Jadi menurut saya Bu, kalau keyakinan kelas yang telah Suaranya Pak Eko putus-putus. Bu, jadi kalau menurut saya keyakinan kelas itu adalah sebuah turunan dari peraturan kelas, yang mana peraturan kelas tersebut adalah sebuah peraturan yang telah disepakati bersama, yang hal tersebut dijadikan sebuah keyakinan kelas, yang mana hal tersebut adalah menjadi sesuatu keyakinan di mana siswa-siswa tersebut dari dalam dirinya, dari dalam hatinya akan senantiasa mematuhi daripada peraturan kelas tadi yang telah dipinalkan menjadi sebuah keyakinan kelas. Iya, benar sekali ya Pak Eko. Jadi keyakinan kelas itu hadir dari peraturan kelas ya, dimana di sini kita lihat ada peraturan ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor? Nah, tentu kemungkinan jawaban Bapak Ibu untuk keselamatan. Nah, kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, tentu jawaban Bapak Ibu kemungkinannya adalah untuk kesehatan. Nah, jadi dari pertanyaan tadi itu adalah peraturan, tetapi dari peraturan tadi itu akan hadir keyakinan keyakinan pada diri kita kenapa kita melakukan peraturan tersebut. Nah, jadi kenapa kita memakai helm ketika mengendarai motor? Untuk keselamatan. Nah, jadi kalau jawaban kita untuk keselamatan, maka kita melakukan peraturan itu dari keyakinan kita, bukan karena kalau misalnya jawaban kita adalah misalnya supaya tidak kena razia. Nah, berarti kita belum melakukan peraturan itu dengan penuh keyakinan ya. Jadi karena ada sanksi begitu ya. Tapi kalau kita menjawabnya untuk keselamatan, berarti kita melakukan hal tersebut penuh dengan keyakinan. Kita ingin keselamatan gitu. Nah, jadi benar sekali tadi jawaban dari Pak Eko ya. Nah, jadi Bapak Ibu keyakinan kelas. Nah, jadi Bapak Ibu nanti bisa membuat keyakinan kelasnya ya di kelasnya masing-masing. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas itu? Nah, caranya yang pertama bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Nah, yang kemudian berupa pernyataan-pernyataan universal. Dibuat dalam bentuk positif juga ya. Nah, jadi kita membuatnya dalam kalimat positif. Nah, jadi kalau misalnya peraturan, itu peraturan kan dibuat oleh satu pihak. Kalau keyakinan kelas dibuat oleh kesepakatan guru dan siswa begitu ya. Jadi kemudian dibuat dalam bentuk kalimat positif kalau itu keyakinan. Tapi kalau peraturan masih bersifat dalam bentuk negatif ya kata-katanya. Misalnya contohnya dilarang membuang sampah. Nah, itu peraturan. Jadi harus kita rubah ke dalam keyakinan kelas dalam bentuk kata yang positif. Nah, bagaimana bentuk kata positifnya?
Jadi kita rubah dalam bentuk keyakinan. Jadi yaitu misalnya kita buat membuang sampah pada tempatnya. Nah, jadi di situ ada ada nilai kebaikannya kalau di dalam keyakinan kelas. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah sehingga mudah diterapkan. Dan semua warga kelas atau sekolah dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, di sini saya sebagai guru, saya wali kelas di kelas 10Y1, saya sudah membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas di 10Y1 itu ini ya Bu, Bapak Ibu, yang pertama, ini contohnya yang sudah saya buat di dalam kelas saya. Yang pertama, datang tepat waktu. Yang kedua, melaksanakan piket kelas. Ketiga, menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Keempat, berpakaian rapi sesuai peraturan. Kelima, hormat pada guru dan orang tua. Nah, jadi kalau keyakinan kelas ini, bahasa-bahasa yang digunakan adalah bahasa-bahasa yang positif. Tidak ada makna yang negatif di dalamnya. Tidak ada yang menggunakan kata tidak, dilarang. Nah, itu kata-kata negatif ya Bapak Ibu. Dan yang berikutnya adalah segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu ada 3 tahapan restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, kalau kita menstabilkan identitas, kita dapat mengucapkan kalimat-kalimat seperti berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna, tidak bisa menyelesaikan ini, kita bisa menyelesaikan ini, kemudian kamu berhak merasa begitu. Nah, itu contoh kalimat-kalimat yang kita ajukan kepada siswa ketika kita menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua yang kita lakukan, validasi tindakan yang salah. Nah, ketika kita melakukan validasi tindakan yang salah, maka kita bisa mengeluarkan kalimat-kalimat atau memakai kalimat misalnya kepada siswa ya. Misalnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Itu. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, ketika kita menanyakan keyakinan kepada siswa, maka pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita sampaikan kepada atau kita tanyakan kepada siswa. Nah, contohnya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Nah, itu bisa kita tanyakan kepada siswa ya Bapak Ibu. Kemudian apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Atau kita tanyakan kepada siswa, apa keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Atau kata yang lain misalnya, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Ini ya demikian pemaparan dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan kepada Bapak Ibu, saya mohon maaf. Kemudian saya akhiri dengan wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan kepada Bapak Abdul Manan sebagai moderator. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Siti Jubaidah yang telah menyampaikan diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan kita sebagai pendengarnya mendapatkan banyak ilmu ataupun praktik baik yang sudah dilakukan oleh Ibu Siti Jubaidah. Baiklah Bapak Ibu peserta webinar, cukup sekian untuk kegiatan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum saya menutup kegiatan ini, saya ada sebuah pantun. Burung dara, burung cendrawasih, Cakep. cari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih.
semoga bermanfaat untuk semua. Cukup sekian. Saya tutup. Saya sebagai moderator mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian serta hadirin. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delila Rambe SPD, teman sejawat dari Ibu Siti Jubaidah SPD. Dengan adanya webinar diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Siti Jubaidah tadi malam, menambah wawasan saya terutama pada posisi kontrol guru. Saya pikir selama ini posisi kontrol guru yang baik itu adalah sebagai teman. Ternyata masih banyak dampak negatifnya. Dan yang paling ideal posisi kontrol guru itu adalah sebagai manajer. Artinya, guru bisa membantu siswa untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Terima kasih webinarnya Ibu Siti Jubaidah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keyakinan kelas. Ya. Nah, keyakinan kelas itu apa? Ya. Sesuatu yang akan kamu lakukan, yang benar-benar kamu yakini dalam hati kamu, dan kamu akan berjanji akan melakukannya setiap hari dan dimanapun kamu berada, terutama di kelas sekolah kita. Menginginkan kelas kita itu seperti apa, perilaku seperti apa yang kira-kira sangat perlu kita lakukan di kelas kita. Nah, jadi keyakinan itu kamu tulis di sticky note yang sudah dibagikan. Nah, silakan ditulis. Baik, ini keyakinan kelas yang sudah kamu buat sendiri ya. Kamu sendiri yang membuatnya. Jadi kamu yang harus menepati ya, menjalankannya ya. Nah, baik, ini kan terbanyak ya. Jadi akan dikelompokkan.